Oke semuanya, kembali lagi di channel Legal Class Indonesia. Pada kesempatan kali ini, di sini gue akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait definisi hukum. Kemudian timbullah apa sih itu hukum? Oke teman-teman, dalam kehidupan bermasyarakat tentu kita akan membutuhkan yaitu yang namanya hukum. Dimana dengan adanya hukum ini dapat berguna untuk menjaga ketertiban masyarakat, kemudian perdamaian, serta mengatur tata cara masyarakat demi mencapai suatu keadilan. Dan definisi daripada hukum diantaranya adalah hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Nah, dari norma dan sanksi-sanksi tersebut, itulah yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Pada awalnya, hukum itu abstrak, tidak bisa didefinisikan secara jelas. Sehingga hal ini membuat para ahli hukum atau sarjana hukum sangat kebingungan untuk mendefinisikan apa itu hukum. Sehingga para ahli hukum ini itu mendefinisikan hukum itu dengan jelas. Karena batasan-batasan tersebutlah timbul beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Utrecht. Utrecht berpendapat hukum adalah himpunan peraturan, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itulah hukum harus ditaati oleh masyarakat. Selanjutnya adalah menurut Johannes Chrysostomus Simorangkir dan Nurjono Sastropanotto, di mana beliau berpendapat hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dan dibuat oleh badan-badan resmi, dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan di mana mereka harus diberi sanksi setegas-tegasnya. Selain itu, Van Apeldoorn juga berpendapat, beliau berpendapat hukum adalah suatu gejala sosial. Tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Dan yang terakhir menurut Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk menyesuaikan diri dengan kehendak kebebasan dari orang lain. Di mana dengan adanya hukum, mereka mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Setelah mengetahui definisi hukum menurut para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum adalah segala suatu peraturan-peraturan yang dimana aturan-aturan tersebut berguna untuk mengatur tata tertib masyarakat dan bersifat memaksa agar apa? Agar berjalan dengan sesuai norma dan peraturan yang berlaku. Sehingga bagi mereka yang tidak taat pada hukum, maka mereka akan diberikan sanksi yang setegas-tegasnya. Kemudian daripada tujuan hukum, menurut C.S.T. Kansil, tujuan hukum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat yang diperlukan dalam peraturan hukum, di mana setiap pelanggar pasti akan diberikan sanksi atau hukuman. Nah, diadakannya hukum selain tegas dan diberikan sanksi, hukum juga memberikan dua hal, yang dimana yang pertama adalah kepastian hukum dan yang kedua adalah keadilan. Nah, terkait keadilan, Aristoteles membagi dua keadilan. Yang pertama adalah keadilan distributif, yaitu keadilan dalam pembagian sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah keadilan komutatif, yang dimana keadilan komutatif adalah keadilan yang sama rasa dan sama rata. Maksudnya sama rasa dan sama rata, ia menyamaratakan satu dengan yang lainnya, tidak membeda-bedakan. Jadi semua orang itu sama di depan hukum. Nah, maksud keadilan distributif itu apa? Sesuai dengan porsinya. Nah, misalnya seorang adik dan kakak berangkat ke sekolah, kemudian si ibu memberi uang jajan kepada keduanya. Namun si kakak pastinya diberikan uang lebih banyak daripada si adik. Karena apa? Karena kebutuhan dari kakak itu lebih banyak daripada adik. Sehingga hal inilah yang menjadikan keadilan, di mana keadilan harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian maksud daripada keadilan komutatif, di mana keadilan komutatif ialah sama rasa dan sama rata. Misalnya seorang office boy dan customer service diberi gaji oleh bosnya. Nah,
Si bos memberi gaji kepada customer service sebanding dengan gaji yang diterima oleh office boy. Padahal pangkat atau kerja yang dilakukan oleh customer service itu lebih tinggi daripada office boy. Inilah yang dimaksud dari keadilan komutatif, di mana ia tidak membedakan satu dengan yang lainnya dan memandang semua orang itu sama di depan hukum. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menikmati konten dari kami dan sudah menonton, mulai dari definisi hukum sampai apa itu keadilan komutatif dan apa itu keadilan distributif. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami, yaitu Legal Class Indonesia, untuk menikmati konten-konten hukum selanjutnya. Bye bye.